wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniati Setiani dengan nomor NIM 19101155310061. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Entity Relationship Model. Entity Relationship Model atau model data keterhubungan antar entitas merupakan sebuah model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar dalam data basis satu berdasarkan suatu persepsi bahwa real world dari objek dasar yang mempunyai hubungan relasi antar objek-objek tersebut. Entity Relationship Diagram atau ERD untuk didokumentasikan data perusahaan dengan mengidentifikasi jenis entitas entiti dan hubungannya. ERD merupakan satu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan pada sistem secara abstrak. ERD juga menggambarkan hubungan antar entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain dalam satu sistem yang terintegrasi. ERD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya dikembangkan menjadi database. Model data ini juga membantu pada saat melakukan analisis dan merancang database karena model data ini akan menunjukkan bermacam-macam data yang dibutuhkan dan hubungan antar data. ERD juga merupakan model konseptual yang dapat mendeskripsikan hubungan antara file yang digunakan untuk memodelkan struktur data serta hubungan antar data. Simbol dalam ERD yang pertama yaitu entitas, yaitu kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Yang kedua, relasi, yaitu hubungan yang terjadi antar salah satu lebih entitas. Yang ketiga, jenis hubungan antara lain one to many, and many to many. Atribut yang selanjutnya yaitu atribut. Atribut yaitu karakteristik dengan entitas atau relasi yang merupakan penjelasan data tentang entitas. Yang selanjutnya, hubungan antara entitas dengan atributnya dengan himpunan entitas yang himpunan relasinya. Selain dari simbol di atas, sebenarnya ada simbol lain yaitu entitas, asosiatif, atribut, derivat, dan lain sebagainya. Akan tetapi secara garis besar ERD terdiri atas 3 komponen yaitu entitas, atribut, dan relasi atau hubungan. Entitas merupakan dasar yang terlibat dalam sistem. Atribut atau file berperan sebagai penjelas dari entitas, dan relasi atau hubungan yang terjadi antara dua entitas. Yang pertama yaitu entitas. Entitas menunjukkan objek dasar yang terkait di dalam sistem. Objek dasar berupa orang, benda, atau hal lain yang keterangannya perlu disimpan dalam database. Untuk menggambarkan entitas dilakukan dengan cara mengikuti aturan berikut. Yang pertama, entitas dinyatakan dengan simbol persegi panjang. Nama entitas berupa kata benda tunggal. Nama entitas sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan menyatakan makna dengan jelas. Yang kedua yaitu atribut. Atribut sering juga disebut dengan properti, merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan sebagai database. Atribut berfungsi sebagai penjelas sebuah entitas untuk menggambarkan atribut yang dilakukan dengan mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, atribut dinyatakan dengan simbol elips. Yang kedua, nama atribut ditulis dalam simbol elips. Yang ketiga, nama atribut berupa kata benda tunggal. Yang keempat, nama atribut sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan padat menyatakan maknanya dengan jelas. Yang kelima, atribut dihubungkan dengan entitas yang sesuai dengan menggunakan garis. Yang ketiga, relasi. Relasi atau hubungan adalah kejadian atau transaksi yang terjadi di antara dua entitas yang keterangannya perlu disimpan dalam database. Aturan penggambaran relasi antar entitas adalah: yang pertama, relasi dinyatakan dengan simbol belah ketupat. Nama relasi ditulis di dalam simbol belah ketupat. Ketiga, relasi menghubungkan dua entitas. Yang keempat, nama relasi menggunakan kata kerja aktif diawali dengan awalan me tunggal. Yang kelima, nama relasi sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan dapat menyatakan maknanya dengan jelas. Selanjutnya, varian relasi. Yang pertama yaitu relasi binary. Relasi binary merupakan relasi yang terjadi antara dua himpunan entitas yang berbeda. Relasi ini merupakan relasi yang umum digunakan. Relasi antar mahasiswa mengambil mata kuliah yang menunjukkan binary relation. Yang kedua yaitu relasi unary. Relasi unary merupakan variasi relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas yang sama. Dan unary sering disebut dengan relasi tunggal, relasi antara dosen dan mendampingi yang menunjukkan unary relation. Yang ketiga yaitu relasi n-ary. Relasi n-ary merupakan relasi dari 3 entitas atau lebih. Relasi untuk menghubungkan dari 3 entitas dimasukkan ke relasi multi-entitas. N-ary relation menunjukkan secara lebih jelas bahwa beberapa entitas berpartisipasi dalam sebuah relasi tunggal.
Bentuk relasi semacam ini sebisa mungkin dihindari karena akan menggamburkan derajat relasi yang ada dan akan menyebabkan perencanaan database semakin kompleks. Selanjutnya, kardinalitas atau derajat relasi. Model relasi ini berdasarkan persepsi dunia nyata, diantaranya himpunan objek dasar dan relasi antara entitas. Entitas dapat diartikan sebagai objek dan diidentifikasi secara unik dan objek yang dapat membentuk orang, barang, dan sebagainya. Kardinalitas relasi menunjukkan maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Kardinalitas relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas dapat berupa satu ke satu atau one to one, satu ke banyak one to many, dan banyak ke banyak many to many. Yang pertama yaitu satu ke satu atau one to one. Hubungan satu ke satu one to one berarti setiap himpunan entitas hanya boleh berhubungan dengan satu himpunan entitas lainnya. Sebagai contoh, himpunan suami istri sebagai berikut. Pada gambar berikut dapat dilihat bahwa satu himpunan entitas suami hanya berhubungan dengan satu himpunan entitas istri. Dalam arti kata suami dan istri tidak boleh berselingkuh karena penulisan orang baik jadi penulis tidak mengajarkan perselingkuhan di sini. Yang kedua yaitu satu ke banyak atau one to many. Hubungan satu ke banyak one to many berarti satu dari setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya. Sebagai contoh yaitu ibu dan anak. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa satu himpunan ibu memiliki banyak hubungan ke himpunan entitas anak. Dalam arti kata satu ibu bisa memiliki banyak anak dan satu anak hanya boleh memiliki satu ibu. Yang ketiga yaitu banyak ke banyak atau many to many. Hubungan banyak ke banyak many to many berarti setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya dan sebaliknya. Sebagai contoh himpunan mata kuliah dan mahasiswa. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa himpunan mahasiswa memiliki banyak hubungan ke himpunan entitas mata kuliah dan satu dari himpunan mata kuliah memiliki banyak himpunan ke himpunan entitas mahasiswa. Dalam arti kata, mahasiswa bisa memiliki banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa memiliki banyak mahasiswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu Object Oriented Model atau OOM. Object Oriented Model adalah proses mempersiapkan dan mendesain seperti apa kode model sebenarnya. Pada tahap konstruksi atau pemrograman, teknik pemodelan diimplementasikan dengan menggunakan bahasa yang mendukung model pemrograman berorientasi objek. OOM terdiri dari representasi objek yang berkembang secara progresif melalui 3 fase, yaitu analisis, desain, dan implementasi. Selama tahap awal pengembangan, model yang dikembangkan bersifat abstrak karena detail eksternal sistem merupakan fokus utama model menjadi semakin detail. Seiring dengan perkembangannya, sementara fokus pusat bergeser pemahaman bagaimana sistem akan dibangun dan bagaimana seharusnya berfungsi. Ciri-ciri Object Oriented Model yaitu yang pertama, objek bentuk baik nyata atau tidak seperti manusia, hewan, benda, konsep, aliran, dan lain-lain. Objek merupakan inisiasi turunan langsung dari suatu kelas. Kelas kumpulan objek yang memiliki kemiripan perilaku metode, ciri atau karakteristik properti. Contoh, objek orang dari kelas manusia. Potongan sebagai berikut. Manusia orang 1 sama dengan neo manusia. Parto. Yang ketiga, metode perilaku dari objek atau kelas tertentu. Merupakan perwujudan aksi atau tindakan dari dunia nyata di dalam pemrograman komputer. Yang keempat, konstruktor suatu fungsi yang dideklarasikan atau didefinisikan di dalam kelas. Konstruktor harus mempunyai nama yang sama dengan fungsinya. Konstruktor dijalankan bersamaan dengan terciptanya kelas tersebut. Dekonstruktor fungsi yang dideklarasikan dalam kelas. Nama sama dengan nama fungsinya, tetapi dijalankan bersamaan dengan dimusnahkannya kelas tersebut.
Karakteristik properties. Ciri yang dimiliki oleh suatu objek, karakter ini juga sebagai pembeda objek satu dengan objek yang lainnya dalam kelas yang sama. Konsep individu. Selanjutnya, variabel tempat menampung data sementara. Dalam pemrograman, objek biasanya disebut data, sedangkan dalam pemrograman prosedural sering disebut variabel. Selanjutnya, data istilah lain dari variabel dalam OOP. Dalam pemrograman Java bisa juga disebut field, data member, atau instance variable. Selanjutnya, hak aset, atribut hak akses digunakan untuk dapat menentukan data member mana yang dapat digunakan oleh kelas lain dan mana yang tidak. Contoh model database bisa dilihat pada gambar berikut. Terdapat nama kelas yaitu employee atau karyawan, properti kelas, nomor ID, nama awal, nama akhir, nomor telepon. Selanjutnya operasi atau metode untuk mencari alamat. Oke. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang model hierarki. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ruhela Kinyuta, nomor BP 19101155310087, kelas M2, jurusan manajemen. Baiklah, di sini saya akan mencoba membahas tentang materi model hierarki, yang mana terdapat pengertian sama ciri-ciri. Pengertian model hierarki. Model database hierarki merupakan model data yang dimana tersebut diatur dengan struktur data tree. Struktur ini dapat mewakili informasi menggunakan hubungan child parent. Setiap parent memiliki banyak child, tetapi setiap child hanya boleh memiliki satu parents. Ciri-cirinya yaitu tree struktur atau struktur pohon. Terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, terdiri dari simpul yang dilambangkan di kotak dan lingkaran. Yang kedua itu adalah pola hubungan orang tua atau parent child. Simpul yang tidak memiliki anak atau parents disebut rows. Yang ketiga itu adalah simpul yang memiliki anak disebut down leaves. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau misalnya ada kata-kata atau kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisna Kordisa, nomor BP 19101155310093. Saya dari kelas M2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan model yang kelima, yaitu model network atau model data jaringan adalah merupakan model yang sebenarnya merupakan perbaikan dari model hierarki. Adapun perbaikan yang dilakukan adalah dengan penambahan root tabel ketika hendak men-share terhadap child tabel. Contoh untuk model data jaringan ada pada gambar di bawah ini. Di sini saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari model network atau model data jaringan. Kelebihannya yaitu yang pertama, data yang mudah diakses. Yang kedua, kemudahan ketika hendak memodelkan basis data yang bersifat kompleks. Yang ketiga, bisa dengan mudah ketika membentuk query yang kompleks di dalam retrieve data. Kelemahannya yaitu satu, struktur datanya yang tidak mudah ketika hendak melakukan modifikasi. Yang kedua, penggunaan harus benar-benar memahami struktur datanya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahana Adaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang model data relasional. Model data relasional merupakan model database berdasarkan logika urutan pertama. Pertama sekali dirumuskan dan dikeluarkan oleh Edgar F. Codd pada tahun 1969. Jenis-jenis yang ada di dalam model relasional, yang pertama ada super key. Super key merupakan salah satu atau lebih atribut kolom yang mengidentifikasi sebuah tuple atau baris
secara unik dan sebuah realisasi, yaitu satu atau lebih kolom yang dipilih untuk membedakannya suatu record atau record lainnya. Contohnya dalam tabel MHS ada nama dan NPM, ada NPM dan alamat, ada NPM, alamat, dan nama. Yang kedua yaitu kandidat key. Kandidat key merupakan atribut dalam suatu relasi yang biasanya memiliki nilai unik atau super key dengan filet paling sedikit. Contoh dari kandidat key tersebut ada dalam tabel MHS, seperti kandidat key-nya adalah NPM, nama dan alamat karena hanya terdiri dari satu file. Yang ketiga yaitu primary key, merupakan kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi tupel secara unik dalam satu relasi. Maka primary dari tabel MHS adalah NPM karena unik, tidak ada NPM yang sama. Jenis yang keempat ada Almet key, yaitu merupakan kandidat yang tidak dipilih sebagai primary key. Almet key dari tabel MHS adalah nama dan alamat. Dan yang terakhir yaitu ada forage key, merupakan atribut yang memiliki kesamaan domain yang menjadi kunci utama dalam sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya berperan sebagai atribut biasa. Ini adalah salah satu contoh dari model relasional, yaitu ada atribut kolom yang ada departemen, ada filenya yang seperti angka-angka, dan hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.